Lumayan pakai itu jadi gantinya lebar. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldatil ladzi harramaha alladzi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini atau Mekah yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Muhammad diperintah oleh Allah untuk mengabdi kepadanya, untuk menyembahnya. Itu ulang lagi. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini atau Mekah yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembahnya di negeri Mekah yang suci, dan segala sesuatu yang ada di sana adalah termasuk orang-orang yang muslimin, orang yang cenderung, orang muslim, orang Islam. Wa an atlu wal qur'ana famani tada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla faqul innama ana minal munzirin. Dan agar kamu membaca Al-Quran kepada manusia, maka barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya, dan barang siapa sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Ulang lagi.
Dan agar kamu membaca Al-Quran kepada manusia, maka barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Ya. Perintahkan untuk membaca Al-Quran. Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ya. Petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Jadi setiap orang yang membaca Al-Quran adalah petunjuk untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Barang siapa yang tersesat, ya kan, katakanlah Muhammad, kesesatan itu adalah Muhammad itu hanya untuk memberikan peringatan, aja. Kalau orang tidak mau mengikuti petunjuk, pasti dia tersesat. Muhammad itu tidak mampu untuk memberikan petunjuk kepada orang itu, tetapi orang itu sendirilah yang membaca Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk dirinya sendiri. Jadi orang itu tidak mau mengikuti petunjuk itu, maka dia tersesat. Kalau dia tersesat adalah karena dia tidak mau mengikuti petunjuk itu. Muhammad itu tak lain hanya memberikan peringatan saja, tidak bisa membuat orang itu mendapatkan petunjuk kalau dirinya sendiri tidak mau mempelajari Al-Quran. Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah. Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya, maka kamu akan mengetahuinya, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kau kerjakan. Katakan Muhammad kepada orang-orang di sekelilingmu, hanya segala puji kepada Allah. Hanya puji itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan kepada patung, bukan kepada siapapun. Allah yang dipuji itu adalah tanda-tanda kebesarannya. Dan Allah lebih tahu, Tuhan Allah itu lebih tahu terhadap apa yang mengerjakan. Jadi kalau dia diperintahkan untuk memuji Allah, ya Allah tahu apakah dia memuji Allah apa bukan. Mungkin dia duduk bersama-sama dengan Muhammad, tetapi mungkin mengejek Muhammad, tetapi Allah lebih tahu siapa di antaranya dia tidak memuji Allah yang patuh pada Muhammad. Habis ya. Lanjut ayat baru. Surat Tasin. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau waktu apa jumpa? Gimana? Ya.
Tasin. Dari mana? Ya ayat 1 kan. Jadi baca. Ayat 2 ya. Ini ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah. Iya. Ayat-ayat yang jelas dari Allah. Tadi ayat yang pertama, ayat yang sebelumnya tunjukkan siapa yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan petunjuk. Kemudian dikatakan selanjutnya, lanjutannya, yang memberikan petunjuk itu inilah ayat-ayat ya, kitab Al-Quran itu yang nyata dari Allah, bukan dari Muhammad, dari lidahnya Muhammad, tetapi dari Allah. Nas'alu alaika min nabai Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Firaun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Ya. Kami membacakan itu keterangan Allah dan malaikat padamu Muhammad, bacakan tentang kisah Musa dan Firaun. Orang yang membaca itu adalah benar kisah Musa dan Firaun itu di dalam Al-Quran itu disebutkan orang yang ada di dalam bagi kaum yang mukmin. Kalau orang-orang kafir tidak bakal tersentuh dengan ayat-ayat ini, tapi adalah orang-orang yang beriman yang tersentuh karena dia membaca Al-Quran itu. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yasta'ifu ta'ifatan minhum bihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sungguh Firaun telah berbuat semena-mena di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki, mereka membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Firaun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Ya. Ceritakan tadi kisah Firaun dan Musa. Si Firaun itu sudah berbuat semena-mena di muka bumi. Dia membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Menindas segolongan, berarti menzalimi orang-orang segolongan yang tidak mengikuti Firaun itu. Dan dia yang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi semena-mena suka-suka dia. Jadi Firaun itu melakukan sesuatu kezaliman itu menurut kemauan dia, menurut hati dia. Kalau siapa bertentangan dengan hatinya, dibunuh, dianiaya.
dirajam, diusir dari kampungnya sendiri. Itulah salah satu diantaranya kekuasaannya Fir'aun itu. Buat kerusakan di muka bumi. Wa nuzidu annamunna alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Kata Allah, kami akan memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas, orang yang dizalimi, dan menjadikan mereka pemimpin. Bukan pemimpinnya Fir'aun di Mesir itu, tapi kepada orang-orang yang tertindas. Dan dialah yang berhak untuk mewarisi negeri itu sendiri. Jadi orang-orang yang tertindas itu orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang tidak taat kepada Fir'aun. Karena Fir'aun itu adalah manusia yang zalim, manusia yang biadab, yang semena-mena terhadap manusia yang lain, suka-suka dia. Nah, kata Allah, orang-orang yang tertindas itu akan diberikan warisan menjadi pemimpin yang untuk negeri Mesir itu, supaya jangan terjadi suatu kerusakan dan kekacauan. Wa numakkin lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa amana wa ulang lagi. Wa numakkin lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa amana wa junudahuma minhum wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Ini namanya. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Firaun dan Haman, dan kami tundukkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Firaun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Firaun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Ya. Kata Allah, karena Allah itu membela orang-orang yang dizalimi, ya kan? Kami teguhkan kedudukan mereka, ya, dan diperlihatkan kepada Fir'aun
bahwa kekuasaanmu itu tidak akan abadi Firaun, tetapi orang-orang yang dizalimi itu akan diteguhkan kedudukannya. Perlihat kepada Muhammad dan aman ya di muka bumi itu, karena Allah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalimi tadi. Jadi si Firaun itu bisa nonton dia. Kalau giliran orang-orang yang dizalimi kok aman, tidak terjadi kerusakan di muka bumi, karena Allah sudah memilih orang-orang yang akan mewarisi bumi itu, tidak membuat kerusakan. Kalau di zamannya Firaun semuanya merusak, orang dizalimi. Tapi giliran orang yang teraniaya, yang ditindas oleh Firaun, teguhkan apanya, kedudukannya di muka bumi dan aman, sejahtera. Wa awayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alayhi fa alqi wala takhafi wala tahzani inna radu ilaiki wa jailu minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih hati, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Bilang ke ibunya. Jadi orang-orang yang dizalimi pada zaman Firaun itu kan anak-anak laki-laki kan dibunuh oleh si Firaun. Maka diilhamkan kepada ibunya si Musa, dan dia khawatir kan kalau anak laki-laki lahir nih dibunuh lagi. Dan diberikan oleh Allah kepada si ibu Musa, jangan khawatir, kalau takut dibunuh hanyutkan aja dia, akan memelihara Allah. Jadi ketakutan sibuk kan, bagaimana tidak diberitahu kepada orang-orang itu, dan si Musa itu dihanyutkan, dan dia akan memberikan petunjuk kepada si Musa, karena itu adalah contoh calon untuk pengganti Firaun, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, seorang nabi, jadi utusan itu. Jadi ibunya si Musa itu mendapatkan petunjuk dari Allah karena dia ketakutan ketika dia menghamili si Musa. Maka kata Allah, nah, diberikan petunjuk, kalau dia anak kamu lahir, masuk, hanyutkan dia di sungai Nil. Nanti ada aja yang mengambil. Ya, kita lanjut. Wa awayna ila ummi Musa an ardihi fa. Ini bacanya ayat yang pertama belum dibaca. Ini sudah ayat yang tadi nih. Yang ke-7 kan, sekarang ke-8 kan? Tidak salah itu. Oh iya. Fattaha waltaqatahu alu fir'auna liyakuna
dia dipungut oleh keluarga Firaun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Firaun dan Haman bersama dia bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Jadi si Musa tadi kan dihanyutkan oleh ibunya si Firaun. Kelihatan oleh keluarganya si Firaun, kan dipungut, ini anak cantik sekali, ganteng sekali ini, sayang kalau dia dibunuh. Kan dipungut oleh keluarga Firaun, makanya dia tidak jadi dibunuh karena keluarganya sendiri yang memelihara si Musa itu tadi. Itulah dia calon yang akan menjadi bumerang bagi si Firaun. Wa qalat imra'atu fir'auna qurrata 'aini li wa laka la taqtulu 'asa yanfa'ana Dan isi Firaun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu, janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak, dan mereka tidak menyadari. Ya, anak yang dipungut tadi, si Musa yang dipungut oleh keluarga Firaun, dia adalah penyejuk hatiku dan hatimu, katanya. Jangan dibunuh dia. Nah, dia akan bermanfaat untuk kita, dipelihara ini anak. Inilah si Firaun itu luluh hatinya karena yang bicara adalah istrinya sendiri kepada si Firaun supaya anak laki-laki ini jangan dibunuh. Ini anak-anak yang menyejuk hati kita, penenang hati kita. Maka si Firaun tidak membunuh si Musa. Wa asbaha fu'ada ummi Musa farigan in kadat la tubdi wa asbaha fu'adu ummi Musa farigan in kadat la tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia mengatakannya. Rasa rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Ketika dia sudah menghanyutkan anaknya di Sungai Nil itu, maka hati si ibunya si Musa merasa kosong, tidak ada was-was lagi ya. Karena janji Allah akan mengembalikan nanti ke ibunya, ke ibu kandungnya itu, kalau sudah dipelihara oleh keluarga si Firaun itu.
sendiri, maka dia tidak ada khawatir lah terhadap apa yang dilakukannya terhadap anak kandungnya sendiri yang dihanyutkan. Nah, karena dia termasuk orang-orang yang percaya kepada Allah. Sadaqallahul azim. Besok 11 ya. Kalau tidak dibaca mana tahu. Rasanya susah. Ada panas ya? Ada.